Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rabulman. Di video kali ini saya akan mereview beberapa mahasiswa dari berbagai universitas menanyai terkait bagaimana pandangan mereka tentang Muhammadiyah itu sendiri, teman-teman sekalian. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Iya, tugasnya mewawancarai beberapa mahasiswa ya. Dan kali ini saya mewawancarai Bung Sulhas dari Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya di Prodi Farmasi seperti itu. Nah, mungkin langsung saja Bung Sulhas, bagaimana sih pandangannya tentang Muhammadiyah itu sendiri? Baik dari segi organisasinya maupun dari segi apanya gitu, mungkin pandangan Mas Sulhas pribadi, silakan. Baik, ya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekilas pemahaman saya tentang Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah itu sendiri adalah suatu gerakan Islam yang dimana hadirnya Muhammadiyah memberikan wajah baru di dunia Islam modern dengan melakukan pemurnian kembali. Seperti mana bahwa Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 di salah satu desa yang bernama Kauman di Yogyakarta. Dan berdirinya Muhammadiyah itu sendiri dilatar belakangi oleh salah satu yang paling monoton pada saat itu adalah mayoritas penduduk di Yogyakarta pada saat itu sering melakukan praktik-praktik sinkretisme, yang dimana praktik sinkretisme itu seperti yang dijelaskan oleh John L. Esposito dalam sebuah ensiklopedia Oxford tentang dunia Islam modern, menjelaskan bahwa sinkretisme itu adalah suatu fenomena bercampurnya agama dan tradisi yang baru sehingga menciptakan suatu agama yang baru. Nah, dengan hadirnya Muhammadiyah pada saat itu melakukan pemurnian yang dimana mengembalikan agama Islam seperti sedia kala, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada moderator. Selebihnya saya Baik, itulah tadi ya pandangan Bung Sulhas terkait dengan bagaimana sih pandangannya tentang Muhammadiyah. Benar sekali tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana historis perjalanan Muhammadiyah itu, kemudian tujuan daripada berdirinya Muhammadiyah sendiri. Nah, kemudian ini yang menjadi tujuan berdirinya Muhammadiyah seperti yang kami sebutkan oleh Bung Sulhas tadi. Mungkin itu saja sih Bung terkait dengan bagaimana sih pandangannya tentang Muhammadiyah. Terima kasih. Ini saya namanya Bang Malik dari FKIP. Nah, kemudian saya ingin menanyai bagaimana sih pandangan beliau terkait dengan Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin langsung saja Pak terkait bagaimana pandangannya tentang Muhammadiyah itu sendiri. Oke, kalau menurut saya lihat dari Muhammadiyah ya, namanya sudah terkenal dari zaman dulu. Dan saya juga baru tahu dia terkenal itu karena saya sekolah di Muhammadiyah gitu. Ya, yang Muhammadiyah itu dia terkenalnya yang unggulnya kalau saya lihatnya itu dia di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kita lihat di Indonesia ini banyak sekali di beberapa daerah ada namanya kampus Muhammadiyah. Kayak di Mataram, Jogja, di Jogja, Jakarta, di Jakarta. Banyak kan Muhammadiyah itu dia pendidikannya itu kayaknya seperti dijunjung tinggi sekali kalau masalah pendidikan. Terus kalau misalkan tadi yang kesehatan, saya bilang kenapa Muhammadiyah juga dia banyak dia fokus atau pendidikan kesehatannya, karena ada banyak sekali rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Indonesia itu juga, kayak di Sumbawa, yang di yang juga Sumbawa besar itu yang di kotanya di rumah sakit Muhammadiyah, di mana lagi di daerah Jawa juga banyak rumah sakit Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat tentang Muhammadiyah, pendidikan dan kesehatannya saya rasa udah bagus dan bisa dijadikan pelajaran untuk yang lain untuk meningkatkan ini. Tapi kalau yang lain mungkin saya masih belum tahu juga karena saya belum pernah terjun di mungkin politik, mungkin ini saya juga belum pernah lihat seperti itu. Saya cuma di pendidikan dan di kesehatan aja. Ya betul di sini. Berarti sejauh ini yang memang menjadi objek ya, menjadi ketika Bang Malik itu kan terbesit di Muhammadiyah itu kan bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang asing lah gitu kan. Artinya Muhammadiyah ini sudah kayak kan Muhammadiyah ini adalah organisasi tertua di Indonesia selain daripada organisasi
NU gitu kan, NU kan baru beberapa abad, beberapa tahun lah. Nah kemudian ya, mungkin dari segi perbandingan lah yang Bang Malik tahu sekilas mungkin terkait dengan bagaimana sih pandangannya juga Muhammadiyah dengan NU gitu pandangannya gitu. Mungkin Muhammadiyah itu kan udah lebih ke pendidikan, namun kalau NU itu mungkin lebih ke apanya gitu, setahu Bang Malik. Kalau setahu saya sih, karena saya orang yang tidak pernah melihat atau jarang mempelajari hal kayak gitu, jarang mengetahui, paling cuma sekedar tahu lah. Kalau saya lihat di NU, saya rasa dia di ini sih, di pemerintahan kayaknya banyak NU sih. Soalnya dari Menteri Agama kita juga ada NU yang kecuali dia masih dia atau dia lagi masih ada. Masih. Oh dia makanya saya rasa juga NU juga dia banyak ya yang di ya, mungkin di pemerintahan. Tapi kalau di pendidikan juga NU bagus sih, soalnya di sini juga ada Universitas Nahdlatul Ulama juga. Tapi nggak seperti Muhammadiyah ini apa soalnya sepengetahuan saya. Jadi di pendidikan Muhammadiyah lebih familiar sih daripada itu menurut saya sih. Baik, mungkin sekian Bang Malik ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Sekian. Baik, di video kali ini saya Rabuman ingin mewawancarai mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, tepatnya di Prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab ya. Hari kali ini dengan Bang Anwar ya, dengan Bang Anwar. Beliau adalah satu aktivis di IMM, Komisariat Muhammad Al-Fatih, yaitu tepatnya di Fakultas Agama Islam sendiri. Teman-teman sekalian, yang ingin saya wawancarai pada kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan bagaimana pandangan beliau terkait Muhammadiyah, mungkin lebih ke organisasinya seperti itu. Mungkin langsung saja Bang, bagaimana pandangannya terkait Muhammadiyah lebih ke organisasinya seperti itu. Baik ya. Di sini saya sedikit memaparkan sih, karena mungkin sepengetahuan saya tentang organisasi di Muhammadiyah, terutama di IMM. Kebetulan saya kan di Fakultas PAI, jadi IMM-nya itu Muhammad Al-Fatih, Komisariat Muhammad Al-Fatih. Menurut saya organisasinya itu bagus sih, karena mereka itu menjunjung tinggi agama Islam terutama yang pertama. Terutama mereka itu menyiarkan dakwah gitu, terutama pengkaderan pada anak-anak IMM kan, mereka mengkadernya gitu loh. Guna apa? Untuk membangun generasi Muhammadiyah gitu, generasi yang membawa ideologi kemuhammadiyaan. Jadi itu dari segi organisasinya ya. Adapun untuk dari saya sendiri ya, karena saya juga jarang berkecimpung dalam organisasi juga karena ada kesibukan lain. Tapi menurut saya mereka itu dalam berorganisasi itu bagus sekali tuh. Mereka itu aktif banget, terutama dalam pengkaderan ataupun dalam acara-acara apapun itu. Ya mereka itulah hebat lah. Ya, mungkin bisa dibilang kader IMM itu adalah tidak lain dan tidak bukan di sana untuk menciptakan bagaimana yang kemudian bahwa kadernya itu untuk sebagai pelangsung daripada organisasi Muhammadiyah sendiri Bang ya. Ya karena mungkin kan dari pengkaderan itu juga melahirkan loh para generasi penerus IMM ke depannya. Terutama yang kita kan IMM Fakultas PAI, Komisariat Muhammad Al-Fatih, yang mana harus lebih-lebih lah dalam dakwah gitu loh. Karena kita kan sesuai dengan fakultas kita, Fakultas Agama Islam gitu, harus lebih menyongsong lagi dalam pergerakan dakwah kemuhammadiyaan. Itu ya. Mungkin kalau terkait, mungkin kita berbicara sedikit ya terkait bagaimana, karena di Indonesia ini kan mungkin banyak organisasi, bukan mungkin lagi tapi memang banyak organisasi yang memang kalau kita ketahui ya, di situ ada Muhammadiyah, kemudian di situ ada Nahdlatul Ulama yang memang pada latar belakangnya memang yang pendirinya ini adalah merupakan satu perguruan gitu, yang namun mungkin berbeda pendapat dalam hal ini. Mungkin bisa sedikit tadi paparkan terkait mungkin perbandingan terkait bagaimana organisasi ini bergerak gitu kan. Ya sepengetahuan saya ya terkait dengan organisasi yang ada di sini, karena kan banyak sekali kan, bukan hanya Muhammadiyah, ada juga Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, bahkan yang ini bahkan ada LDII, banyak juga lah. Namun untuk menurut saya ya, terutama saya juga alumni pondok juga, menurut saya yang lebih bagus itu ya ideologi kemuhammadiyaan. Bahkan dari awal kan dari Kiai Ahmad Dahlan gitu,
membawa ideologi, paham gitu, paham tentang Islam, terutama membawa pergerakan tentang pergerakan sejarah Nabi gitu loh. Ya itu sih menurut saya, lebih ke Muhammadiyaan sih daripada ke NU atau ke MUI gitu. Oh, gitu Bang. Mungkin itulah sekilas terkait dengan bagaimana pandangan beliau yang memang terhadap Muhammadiyah seperti itu, lebih ke organisasi kemudian yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin terima kasih Bang atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Mungkin sekian. Baik, teman-teman sekalian, ya. Di video sebelumnya sudah saya mewawancarai beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas, ya, baik dari Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian FKIP dan lain sebagainya. Dan kemudian saya mewawancarai mereka terkait bagaimana pandangan mereka tentang Muhammadiyah itu sendiri. Nah, berbicara tentang Muhammadiyah itu sendiri, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang memang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November ya 1912. Nah, yang memang kalau kita lihat ini sudah berdiri sekitar 1 abad lebih ya. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang memang kita suatu hal yang sangat tidak familiar, tidak asing di telinga kita, bahwa Muhammadiyah itu adalah sebagaimana kita lihat kan, dan kita juga merasakan manfaatnya bahwa Muhammadiyah itu misalnya dari segi pendidikan, dia itu membangun universitas, kemudian sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga dari segi kesehatan, bahwa Muhammadiyah itu kan membuat semacam rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Artinya secara langsung ya, secara nampak kelihatan bukti bahwa Muhammadiyah itu memiliki sebuah gerakan tajdid gitu, sebuah gerakan perubahan baik untuk bangsa dan negara seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara kaitan ya psikologi dakwah dengan bagaimana kemarin saya mewawancarai beberapa mahasiswa itu, artinya kalau kita berbicara psikologi dakwah artinya bagaimana tingkah laku ya, kemudian jiwa ya, kemudian bagaimana tanggapan mereka terkait dengan dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Kalau kita lihat ya dari segi bagaimana mereka menerima terkait dengan pandangan mereka tentang Muhammadiyah itu sendiri. Kalau kita berbicara pandangan mereka itu suatu hal yang sangat luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa terhadap gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Dan dengan tidak, tanda kutip, tidak mengucilkan atau mengkerdilkan ya organisasi-organisasi lain. Tapi karena memang pada kali ini kita lebih khusus, lebih fokusnya kepada Muhammadiyah itu sendiri. Bagaimana pandangan mereka terkait dengan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, mungkin kalau berbicara masalah dakwah ya, dakwah Muhammadiyah itu kalau kita lihat dari beberapa narasumber kita yang sudah kita wawancarai sebelumnya, mereka sangat takjub sekali dengan Muhammadiyah, dengan mampu mengadakan beberapa mahasiswa beberapa universitas yang memang ada di dalam negeri, kemudian juga ada di luar negeri, seperti misalnya di Malaysia, kemudian dan lain sebagainya. Belum juga di bagian kesehatan seperti itu, dia membangun rumah sakit ya dan lain sebagainya. Mungkin itu sih terkait dengan bagaimana kaitannya dengan wawancara kemarin dengan psikologi dakwah. Artinya bagaimana keberterimaan jiwa mereka yang saya wawancara ini terhadap Muhammadiyah seperti itu. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin lain kali kita berbicara banyak tentang Muhammadiyah, kemudian berbicara tentang organisasi Muhammadiyah, bahkan hal-hal lain yang menarik di Muhammadiyah. Mungkin sekian ya, apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan dan tingkah laku daripada saya, mungkin itu datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kemudian apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ya, nun wal qalami wa masturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.